Selamat siang ya. Di depan saya ini ada barang ya. P730 ya, Pro 7. Tipenya adalah H1. Jadi ada yang bertanya kepada saya dia mau pasang LED. Terangan mana antara HID dan LED? Saya juga nggak tahu pasti bagaimana. Yang pasti adalah Anda harus mencoba. Ya, saya juga mencoba. Kalau dibilang look sih gedean LED karena langsung menghadap ke luxmeter, tapi kalau pakai HID kan dia 360 derajat ya. Di belakang saya ini ada LED sambil di testing, tapi backlight ya, kita matikan aja. Backlight kita matikan aja ya. Nanti lanjutin. Jadi ada P730 ya. Proyektornya MH1. Jika Anda ingin menggunakan LED, bisa menggunakan tipe Pro 7 ya. Ada pertanyaan juga, bisa nggak pakai P740? Nggak bisa bro, karena P740 udah pernah kita coba, ininya tebal. P730 ininya tipis ya. MH1 bisa masuk ya, selesai. Jadi kalau Anda mau pakai P740 atau tipe-tipe P750, ininya Anda harus ngebor. Lubangnya digedein bro, kurang gede. Kalau P730 tinggal PNP ya. Jadi kalau buat Anda yang mau menggunakan LED di proyektor MH1 sudah redup HID-nya, Anda mau ganti LED ya, Anda beli P730, bisa langsung masuk ya. P740 nggak bisa karena bodinya gede ya. Bodi gede ini nggak bisa masuk kecuali Anda bor ya. Sekali lagi saya ulang, kecuali Anda bor lubangnya ya. Tapi kan kalau dibor, kalau udah terpasang susah, nggak bisa. Jadi ya udah P730 aja kok, cocok ya. 26 watt 2600 lux ya. Harganya murah lagi, di bawah 1 juta ya, 980.000. Oke, terima kasih. Hal lagi ya yang harus dipahami. Jadi banyak orang memutarbalikan atau memelintir, atau dia tidak menyimak video saya secara keseluruhan, secara jelas. Jadi HID itu dia bilang stabil, LED ngedrop atau segala macam ya. Jadi soal HID ngedrop atau HID stabil, HID itu ya, HID itu adalah ini, HID itu gas discharge ya, high intensity gas. Jadi ada bohlam, ada tabungnya ya, ada balasnya. Nah, HID itu stabil, betul stabil. Jadi kalau dia nyala, Anda hari ini berangkat jalan 6 jam, Anda ke Semarang, Anda ke Jogja, naik tol Cipali dari Jakarta, dari Cawang, HID dinyalakan, betul dia akan stabil. Jadi stabil dalam arti 50 watt dia akan 50 watt terus. Terangnya pun juga akan stabil terus. Tapi HID seiringnya waktu ya, dia dibakar bro ya. Jadi cahaya itu keluar karena kan ada katoda, anoda, jadi istilahnya dibakar lah. Kayak filamen dibakar, sama di HID juga sebenarnya ada proses pembakaran. Makanya keluarlah cahaya ya. Nah, keluarnya cahaya itu di dalam tabung ini kan ada gas. Lama-lama gas itu akan habis. Ya habis tentu meredup. Gitu ya. Jadi HID stabil, tapi lama-lama seiringnya waktu dipakai itu juga dia akan meredup. Tapi meredupnya dalam jangka waktu misalnya 1 tahun gitu. Tapi kalau sekali jalan ya dia akan stabil, nyalanya segitu. Tapi hari ini jalan, besok jalan juga, besok 1 tahun, tentu yang jalan pertama kali HID baru dengan jalan yang terakhir, tentu yang terakhir meredup. Walaupun dia juga stabil jalan 50 watt, tapi gasnya habis, cahayanya udah nggak keluar banyak gitu ya. Jadi harus dipahami apa yang saya ngomong gitu ya. Jadi jangan dipelintir, jangan disama-samakan gitu ya. Nah, bagaimana kalau LED? Kalau LED-nya kalau bagus, dia stabil, dia nyala segitu-segitu aja. Jadi LED itu, jadi tebakan saya begini, LED itu kalau dari baru sampai akhir dia bisa stabil selama drivernya bagus, pendinginannya bagus gitu ya, semuanya bagus. LED akan stabil dari baru sampai akhir gitu ya. Nah, misalnya Anda hari ini beli LED, 1 tahun kemudian meredup, ya itu karena kipas biasanya pendinginannya nggak bagus. Nah, makanya untuk Anda yang pakai LED ya, saya sarankan, Anda kan cowok
saya juga cowok, atau Anda pria, saya juga pria, ya. Anda pasti sering dong, seminggu sekali, 2 minggu sekali Anda cuci mobil, atau Anda weekend ya, Anda buka-buka kap mesin, Anda lap-lap-lap, atau Anda sedot debu. Anda tambahkan air wiper, Anda cek oli, Anda cek radiator segala macem ya, Anda cek itu lampu juga ya, kipasnya kotor gak? Kalau kipasnya kotor gampang nyalakan ya lampunya. Sekarang kan banyak tuh semprotan hand sanitizer, atau Anda sering bikin sendiri pakai alkohol ya, botol kecil segini nih, alkohol 70% ya buat hand sanitizer. Saya bilang hand sanitizer adalah mendingan Anda bikin sendiri, karena komposisinya adalah Anda tahu alkohol murni 70% lah. Sebenarnya nggak usah 70% juga nggak apa-apa, Anda campur air ya. Jadi kalau 70% terlalu murni sayang juga, karena kita bukan buat bunuh kuman, tapi kita buat mengusir debu. Jadi pas pada saat dinyalakan, semprotlah pakai semprotan gitu yang pakai alkohol, supaya kotorannya turun ke bawah sambil disemprot dan kering. Mau pakai air juga boleh, cuman takutnya kan air nggak kering itu ya, malah di dalam ngumpet di driver di mana, jadi memperburuk fungsi kipas. Pakai alkohol ya, alkoholnya mungkin nggak usah 70%, Anda campur di botol setengah-setengah aja, misalnya botolnya segini, setengah air biasa, setengah lagi alkohol, jadi supaya gampang nguap. Itu aja sebenarnya ya. Jadi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Jadi di kedepannya nih akan saya banyak bahas soal HID vs LED ya. HID vs LED, mana yang lebih bagus, mana yang lebih terang. HID memang bagus di zamannya, tapi LED sekarang sudah mulai booming gitu ya. Jadi Anda kalau ditawarkan HID atau Anda beli HID, kelihatannya udah jadul gitu ya, karena sekarang sudah larinya ke LED gitu ya. Tapi kita juga akan membahas ya sisi bagusnya, sisi jeleknya dari HID ya. Seperti yang ditanyakan bos satu ini di Cimahi, mempunyai mobil CR-V, jadi dia punya HID, katanya pakai Philipsnya itu sudah lama atau tidak lama saya nggak tahu, pokoknya kalau awal baru terang, setelah dia pakai beberapa lama sudah meredup. Ya itu meredup satu dari bohlamnya sendiri, bohlam HID itu bisa meredup, betul. Kenapa? Karena seiring dipakai gasnya dibakar, sama seperti ban mobil Anda atau ban motor Anda. Anda beli ban baru, kembangnya tebel, Anda pakai 3 bulan aja dia botak, bener nggak? Nggak ada bannya bakal terus-terusan ya. Ya karena kan dipakai. Nah HID pun begitu, bohlam pun begitu. Makanya saya menyarankan bagaimana cara pakai HID atau pakai lampu mobil yang benar. Kalau Anda macet, lampu merah, nungguin pacar, nungguin istri beli belanja di Indomaret gitu ya, parkir di pinggir jalan, nungguin orang ambil ATM, matikan lampunya bro ya. Satu, buat menghemat listrik. Kedua ya buat menghemat tidak ada pembakaran di gas di dalam itu, jadi gasnya nggak cepat habis ya. Seperti itu. Lampu merah macet, matikan. Jadi jangan didiamkan gitu ya. Supaya kenapa? Umurnya panjang gitu ya. Jadi kalau HID itu lebih stabil, betul, terangnya segitu-segitu aja, tapi dia ada penurunan. Kenapa? Karena gas itu dibakar makin habis. Gas dibakar habis ya meredup. Kalau LED kan berupa chip emitting diode ya, kemungkinan lebih stabil. Jadi dari baru sampai akhir kemungkinan sama nih terangnya. Nah misalnya kalau dia ada pelemahan, meredup, lama-lama rusak, itu karena faktor di luar itu. Kenapa? Biasanya panas. Nah panas itu kan dari kipasnya itu Anda mesti pelihara sebenarnya ya. Bagaimana memelihara? Tadi saya sudah ngomong, semprotin ya. Anda sebagai laki-laki 2 minggu lah Anda cek mobil. Saya juga laki-laki kan, kita tahu lah, jangan malas ya. Buka kap mesin, bersih-bersih, lihat-lihat ada tai tikus nggak, ngecek air aki, ngecek air wiper ya, lap-lap kaca, mompa ban ya. Lihat kipasnya banyak debu nggak gitu ya. Tapi kalau Anda tinggalnya di daerah misalnya di pegunungan yang alamnya asri ya nggak usah juga sering-sering dicek. Tapi kalau Anda yang tinggalnya di daerah, mungkin di daerah banyak proyek ya, banyak tanah abu, tanah apa gitu, nah itu perlu dicek gitu ya. Seperti itu aja perawatannya sebenarnya. Nah misalnya saya ribet ya, jangan pakai LED, jangan yang pakai kipas, pakai Cooper belt ya. Tapi Cooper belt juga
Ada juga masalahnya, nggak begitu terang bawaan dari pabrik. Ya, semua plus minus Anda bisa terima, ya Anda modifikasi. Kalau Anda tidak bisa menerima, merasa direpotkan, ya lampu standar saja bawaan pabrik. Atau Anda beli mobil yang bawaan pabriknya sudah LED, seperti Anda beli CR-V Turbo, atau Anda beli Fortuner, Vierset, atau Anda beli Pajero, ya seperti itulah. Kalau Anda beli mobil-mobil yang masih halogen, ya mau nggak mau Anda harus modif gitu ya. Oke, terima kasih.